ketemu lagi di sesi hari Selasa dan Kamis biasanya, tapi hari ini masih Selasa kan ya? Masih long way to go sampai nanti weekend. Udah mau weekend lagi aja. Enggak. Eh, anyway, teman-teman yang tercinta dan terkasih dimanapun berada, hari ini hari yang luar biasa karena kita akan dengarkan testimoni. Testimoni loh ya, testimoni itu nanti kakak-kakak yang akan sharing, Kak Ratri dan Kak Kristi itu enggak pakai skrip. Jadi berdasarkan pengalaman realnya mereka dan nanti mereka juga akan sharing banyak tips terkait dengan apa yang sudah mereka jalani, rasakan, dan alami, dan akhirnya survive, ya kan? Seperti hari ini mereka bisa sharing sama-sama di depan kita semua. So, jika teman-teman ngerasa ada banyak orang di luar sana yang memerlukan informasi dari testimoni hari ini, langsung lempar link aja, lempar link, biar mereka bisa langsung join bersama kita, karena kakak-kakak berdua ini gak gampang loh buat nge-invite mereka. Terus nanti bisa lihat ya effort mereka untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan berbagai informasi yang bisa sangat-sangat berguna untuk teman-teman semua. Ini patut diacungi berhubung saya cuma punya dua jempol. Ya, mereka effortnya bikin PPT-nya keren banget, terus banyak data-data atau fakta-fakta yang nanti bisa banget kita share dan kita bagikan. Terus teman-teman juga nanti bisa banget menyampaikan dan mengedukasi lagi kepada timnya. Tadi saya lihat ada Dok Yo ya, yang juga mungkin punya kesamaan cerita dengan satu atau dua orang teman yang berbagi hari ini. Thank you spiritnya untuk teman-teman semua yang pasti. So, jadi untuk kesempatan pertama, hari ini akan ada dua brand partner yang akan sharing. Kesempatan pertama kita akan dengarkan testimoni Ning Syaret. Yang kedua nanti kita akan mendengarkan testimoni Illuminate. Ini super duper inspiring story ya untuk kita semua. Dan untuk kesempatan pertama akan dipersembahkan oleh Kakak Ratri Widyastuti. Beliau bermukim di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Ya, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Jadi untuk Kakak Ratri boleh drop love bomb dulu atas kesediaan beliau sharing salah satu journey yang paling challenging dalam hidup beliau. Mana love bombnya? Love bombnya dulu mana-mana. Kita mau lihat. Ada di mana? Oke, oke, oke. Yes. Jadi eh Kakak Ratri udah pasti udah siap banget ya kan? Terima kasih waktunya udah mempersiapkan ini sedemikian rupa sebaik mungkin yang kakak bisa dan teman-teman udah nggak sabar banget menunggu. So panggungnya saya serahkan kepada Kakak Ratri, silakan. Baik, terima kasih Bu Indri atas waktunya dan juga kesediaan teman-teman semua untuk meluangkan waktunya di kesempatan hari ini, hari Selasa. Mungkin masih pada jam kantor ya, tapi karena memang ingin ikut mendengarkan sesi sharing untuk kesempatan pagi kali ini, saya sangat berterima kasih atas atensi teman-teman semua. Baik, di sini izinkan saya untuk share screen ya, Bu Indri ya, dan juga untuk teman-teman. Ini adalah materi yang nanti akan saya bagikan. Nah, ini dia. Coba tunggu sebentar. Ya, baik. Untuk materi pertama, kali ini saya akan membahas mengenai lupus dan antioksidan, menelusuri manfaat Ningsiaret. Kebetulan saya adalah seorang lupus survivor, dan di sini saya akan memberikan bagaimana saya akan share perjalanan saya dari saya mendapatkan penyakit ini, penyakit yang sebenarnya itu paling sangat saya takuti pada saat itu, karena ketika saya berada di Lombok sekitar kurang lebih 7 tahun yang lalu, ada sahabat saya yang meninggal karena lupus. Jadi pada saat itu saya merasa penyakit ini merupakan sebuah momok bagi saya, tapi ternyata memang takdir berkata saya mendapatkannya gitu ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke journey saya ingin memaparkan sedikit apa itu lupus. Sebenarnya teman-teman kalaupun mau Google, apalagi tanya AI gitu ya, udah pasti nanti akan keluar dengan cepat apa sih itu sebenarnya lupus. Lupus atau bahasa medisnya sebagai SLE atau Systemic Lupus Erythematosus ya maksud saya, atau yang dikenal sebagai penyakit lupus merupakan penyakit autoimun kronis. Kronis itu berarti mem- eh, eh, pengobatannya tidak bisa secara
cepat, tapi memang membutuhkan waktu jangka panjang, di mana sistem kekebalan tubuh kita itu bekerja secara tidak pintar atau tidak cerdas gitu lah. Jadi kekebalan tubuh ini yang seharusnya melindungi kita dari zat-zat asing, dari benda asing, dari infeksi maupun dari bakteri, alih-alih mereka memperjuangkan kita supaya tetap bisa melawan gitu ya. Tapi ternyata mereka karena kurang pintar itu tadi, dia jadi melawan balik. Melawan apa? Jadi melawan sistem atau jaringan kita atau eh, organ tubuh gitu ya. Jadi harusnya itu tidak diserang, tapi karena kurang cerdas, kurang pintar, ada kesalahan sistem, jadinya mereka menyerang sistem tubuh kita sendiri yang menyebabkan inflamasi. Sebenarnya inflamasi atau radang itu adalah sebuah proses yang wajar ya teman-teman ya. Seperti kita demam, itu menandakan bahwa memang ada sebuah infeksi yang terjadi dan sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada pertarungan untuk melawan infeksi tersebut. Namun yang terjadi pada orang autoimun, inflamasi atau radang ini tuh gila-gilaan gitu loh. Karena memang sebenarnya tidak terjadi apa-apa, tapi memang karena sistem kekebalan kita tuh kurang cerdas, kurang pintar, jadi badan kita tuh terjadi sebuah peperangan, jadi semacam perang saudara gitu ya. Nggak ada apa-apa, tapi udah dikentel terus ya. Jadinya orang lupus itu seringnya terjadi atau mengalami demam berulang. Jadi tidak tahu kenapa kok sering demam ya, sering demam seperti itu. Kemudian lupus ini karena dia SLE ya, sistemik, jadi dia akan menyerang sistem dari organ kita. Jadi nanti bisa lupus, kok bisa lupus? Bisa ginjal, bisa juga jantung, bisa paru, bisa darah. Jadi ya sistemik itu tadi karena dia yang diserang adalah sebuah sistem, jadi sistem dari dalam tubuh kita itu akan dia serang. Nah, bagian mana ya? Suka-suka dia. Karena memang lupus itu jenisnya jika mau ditelusuri itu ada banyak sekali. Ada ratusan ya teman-teman ya. Saya kebetulan adalah SLE. Ada teman saya juga dalam satu grup dia terserang ginjalnya dengan nama lupus nephritis. Ada juga anemia anaplastik yaitu yang diserang peredaran darahnya. Kemudian juga ada syaraf. Jadi banyak sekali. That's why penyakit lupus itu disebut sebagai seribu wajah, penyakit seribu wajah karena memang gejala antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa berlainan dan sangat spesifik perbedaannya ya. Gitu. Kemudian kalau untuk penyebab lupus itu sendiri, ada beberapa ahli yang mengemukakan bahwa itu karena satu faktor genetik. Bisa jadi dulu zaman nenek moyang saya atau buyut saya dulu ada yang terkena lupus. Tapi pada masa itu kan deteksi mengenai lupus, bahkan apa itu lupus kan kurang dimengerti ya. Apalagi zaman dahulu kan dari segi eh, kesehatan ataupun dari segi informasi atau mungkin dari segi kemajuan zaman pada saat itu susah untuk mengetahui bahwa sebenarnya apa yang menyerang mereka adalah lupus. Yang kedua, faktor hormonal. Kenapa bisa disebut hormonal? Karena ada juga yang berpendapat lupus itu atau autoimun itu menyerang kepada kita itu karena imbalance. Jadi ada hormon yang tidak seimbang di situ. That's why mostly kebanyakan orang yang terkena penyakit lupus adalah perempuan. Tahu ya, perempuan itu memang dipengaruhi berbagai macam hormon yang macam-macam. Mau menstruasi itu juga dipengaruhi hormon, ada PMS dan lain sebagainya. Nah, itu karena ada sesuatu hormon yang tidak seimbang. Karenanya lupus bisa menyerang khususnya terjadi pada perempuan. Kemudian lingkungan juga diyakini sebagai pemicu. Nah, ini untuk pengobatan, ini biasanya menggunakan obat-obatan untuk mengurangi radang, untuk menekan sistem imun atau disebut sebagai imunosupresan, dan yang paling penting yaitu mengelola. Nanti saya akan ajarkan atau akan saya sharing ke teman-teman bagaimana sih sebenarnya mengelola lupus itu sendiri. Ya, mengenal istilah dalam lupus ya teman-teman, ada dua istilah yang sangat populer, yaitu yang pertama flare up, yang kedua remisi. Apa sih flare up? Flare up itu sebuah periode ketika gejala lupus menjadi lebih parah atau muncul ya ketika itu sudah tenang tiba-tiba aduh kenapa ya kok ini jadi sakit tiba-tiba kok nyeri lagi berulang atau tiba-tiba kok ruam muncul di kulit kemudian kenapa kok tiba-tiba yang kemarin sepertinya baru kemarin ini nggak apa-apa tapi ternyata besokannya udah tiba-tiba nggak bisa jalan. Nah itu namanya periode dalam tubuh kita tuh flare up. Bisa juga kelelahan yang amat sangat, padahal mungkin aktivitasnya itu sebenarnya untuk orang normal itu masih terkategori biasa-biasa saja. Atau bisa juga bisa kedetek dari hasil laboratorium. Ternyata ada fungsi ginjal yang terganggu. Nah, itu memang beberapa hal yang harus dikenali oleh orang lupus itu. That's why ada yang mengatakan bahwa, atau dokter pun, ahli pun mengatakan penyakit lupus tidak bisa disembuhkan, namun bisa dikendalikan.
Yang kedua, istilahnya yaitu remisi. Remisi itu kondisi mereda. Jadi gejala lupus itu minim. Jadi gejala seperti nyeri, kemudian ada radang gitu ya, itu sifatnya relatif ringan. Kalau saya mendefinisikan diri saya saat ini, saya bisa mengatakan bahwa saya remisi. Meskipun saya masih tetap mengkonsumsi obat, namun jumlah obatnya itu sudah tidak sebanyak dahulu ketika saya flare ya gitu ya. Jadi ketika periode sudah mulai tenang, kemudian kualitas hidup kita membaik. Kualitas yang membaik itu bagaimana? Jadi saya bisa beraktivitas sendiri tanpa bantuan orang lain, saya bisa beraktivitas mandiri, kemudian juga bisa menjalankan aktivitas sebagaimana misalnya saya kerja di kantor, bisa berangkat kantor dengan normal, kemudian bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tapi bukan berarti istilah itu atau remisi itu sama sekali tubuh kita benar-benar yang ringan atau tanpa keluhan. Ada sedikit. Jadi kalau saya bisa bilang skala 1 sampai dengan 10, kalau dulu ketika flare itu 8 9 lah kalau saya bilang. Tapi kalau ketika udah remisi sudah membaik ada minor-minor. Minornya ya paling ya skala 1 skala 2 masih bearable gitu ya. Nah, ini saya ingin sharing ke teman-teman bagaimana sih sebenarnya mendeteksi dini itu. Deteksi dini adalah sebuah, bagi saya sebuah wujud peduli karena sebagai perempuan seringnya kan kita suka abai ya dengan gejala yang sebenarnya sudah menghampiri kita. Alarm tubuh itu sebenarnya jika kita perhatikan, jika kita dengarkan itu sebenarnya sudah ngasih tahu. Cuman ya sifat perempuan itu memang terbiasa menahan rasa sakit, terbiasa menahan, alah besok juga sembuh. Ah paling ini cuma perasaanku aja. Nah, kadang ada wanita itu memang sudah terbiasa seperti itu, apalagi wanita sudah pernah melahirkan, terbiasa menahan sakit dulu, bukaan kalau belum 10 belum ngeden dulu gitu ya. Jadi bukan 1 sampai 9 kan memang sudah sedemikian sakitnya, tapi kan memang disuruh jangan ngeden dulu. Jadi memang sudah wanita itu secara kodrati dia itu sudah terbiasa menahan rasa sakit. Jadi ketika ada sinyal yang sering muncul, mungkin dia abaikan. Nah, ini saya akan berikan share bagaimana sih saya awalnya kedetek autoimun. Jadi jari-jari ini ya teman-teman ya, saya mengalami eh, nyeri ketika bangun tidur. Jadi gejalanya khas banget dari semua hampir semua dokter spesialis penyakit dalam menyatakan demikian. Jadi ketika kita bangun tidur akan ada terasa nyari kaku di bagian persendian. Jadi di buku-buku jari kecil ini, nanti kalau buat kita gerakan gini tuh sakit. Kemudian juga lutut ya, sendi-sendi kemudian di pangkal paha, siku. Kemudian kadang ada kalau yang sudah agak parah mungkin nanti akan ada muncul sedikit bengkak, ada warna kemerahan di situ. Nah, itu terjadinya berulang. Berulangnya bagaimana? Setiap bangun tidur akan terasa kaku, akan membaik setelah beraktivitas. Jadi kita ngantor, saya misalnya nyapu gitu ya, saya masak, saya ngepel, akan baik-baik saja karena kayak sendi itu kayak udah lemes gitu loh. Tapi hari berikutnya akan terjadi hal serupa. Bangun tidur, teman-teman akan rasa nyeri lagi. Begitu berulang, berulang, dan berulang. Nah, kebetulan karena pada saat itu almarhum ibu mertua saya adalah dokter, spesialis penyakit dalam beliaunya. Jadi saya bercerita, kenapa saya ada keluhan seperti ini gitu ya. Nah, pada saat itu beliau langsung, oh yaudah kamu cek ini. Jadi kemungkinan ada dua. Pada saat itu dia sudah bilang ke saya, kalau rematikmu ini karena virus itu bisa sembuh, tapi karena autoimun kamu nggak bisa sembuh. Saya dikasih tahu dua hal itu. Jadi saya sudah prepare. Ternyata saya termasuk kategori yang tidak bisa sembuh karena saya memang dari hasil laboratorium. Kalau teman-teman ingin tahu, namanya ANA-IF ya, itu bisa dilakukan secara mandiri, tapi sebaiknya jika teman-teman tidak memiliki gejala serupa, itu nggak usah terus pergi ke lab sendiri untuk cek ya, karena itu penegakan diagnosa itu harus disertai dengan beberapa unsur. Jadi kayak dokter untuk menyarankan anak IF ini sendiri juga tidak serta-merta. Dia akan melihat keluhan teman-teman yang lain. Salah satunya apakah rambut rontok, kemudian apakah ada kelelahan yang berlebih. Jadi ada rambut rontok, kelelahan berlebih, demam berulang, dan nyeri sendi. Nah, itu dulu yang pernah saya alami dan kemudian sempat tertangani dengan baik. Karena kunci dari keberhasilan lupus itu kedeteksi dari dini ya teman-teman. Jadi jika terdeteksi secara awal, lebih early gitu, itu akan lebih mudah dalam penanganannya. Kemudian yang kedua, medical check up merupakan salah satu bentuk investasi. Ya, bagi saya yang namanya medical check up itu adalah salah satu bentuk investasi. Kenapa? Investasi itu nggak melulu soal membeli sesuatu yang bentuknya barang ya, misalnya sawah, tanah, rumah, atau mungkin sekarang yang lagi ngetren emas ya, karena pernah mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Tapi bagi saya investasi itu salah satunya dan penting untuk kita sebagai wujud apa? Sebagai wujud kita itu berterima kasih kepada badan. Bayangkan saja kita selama ini hidup misalnya udah 30, 40 tahun, badan kita itu sedemikian rupa menempa semua stres, kemudian rasa lelah, iya iya oh gitu loh.
badan kita itu dikasih, coba deh, aku pengen tahu deh kondisi ginjalku sebenarnya gimana. Oh, coba deh aku ingin tahu, darahku ini bagaimana gitu lah. Nah, data itu atau supaya kita bisa tahu bahwa memang ada terjadi sesuatu. Kadang kita ngerasa, oh kita baik-baik saja, saya sehat saja. Tapi dari mana? Kita tidak punya data. Silahkan tuh teman-teman sisihkan sebagian penghasilan itu untuk medical check up karena itu sama sekali tidak buang-buang uang karena gimana pun juga tubuh adalah tempat di mana nanti paling setia membersamai kita. Suami, anak bisa pergi. Mereka berumah tangga udah pisah sama kita. Suami pun juga demikian. Jadi adalah tempat terbaik yang akan menemani paling setia adalah tubuh kita. Jika kita tidak baik-baik sama tubuh kita, mau sama siapa lagi gitu ya. Baik, next. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan kami? Gimana sih sebaiknya berkomunikasi yang efektif terhadap orang-orang ODAPUS ya? ODAPUS orang dengan penyakit lupus ya, bisa disebut dengan ODAPUS. Nah, kami ini sering terlihat baik-baik saja, namun sebenarnya kami tergolong invisible disability. Jadi kadang kita ketika posisi duduk untuk berdiri ya, itu tuh membutuhkan kekuatan yang luar biasa ya karena kita nahan nyeri itu tadi. Kita merasakan rasa nyeri, kemudian juga kalau yang susah tidur tuh merasa capek, lemes banget. Jadi kalau dilihat itu sih secara sosok, secara fisik kan mbaknya baik-baik aja, tapi kenapa sih dia di bis maunya minta tempat duduk. Nah, jadi kadang kita mendapat cibiran bahwa sebenarnya kita itu ya tidak baik-baik saja, memang karena tidak terlihat atau invisible disability inilah yang membuat kita seolah terlihat sehat. Jadi kalau misalnya ada teman kantor dari teman-teman semua ya yang mungkin ada penyakit autoimun, ada lupus khususnya ya, jangan pernah bilang kamu pernah sakit ya, kamu kelihatan sehat gitu kok. Badan nggak usah dimanja. Jadi kalau bisa jangan untuk mengatakan seperti itu. Termasuk juga, kemarin kamu baik-baik aja loh. Kok sekarang udah nggak masuk kerja? Bolos ya, misalnya kayak gitu. Jadi kadang orang lupus itu juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba kemarin baik-baik saja, sekarang tiba-tiba aja langsung lemes, langsung drop gitu. Bahkan kita kadang brain fog. Brain fog itu apa? Kita tuh antara mulut dengan otak itu kadang nggak sinkron. Kita mau ngomong apa keluarnya, aduh lama banget mikirnya. Ada memang yang seperti itu ya. Yang kedua, teman-teman jangan pernah meminta menghentikan obat untuk penderita penyakit lupus atau penyakit kronis lainnya ya. Penyakit kronis itu ada banyak, ada jantung, ada ginjal, kemudian eh, bahkan penyakit sindrom metabolik itu ya. Jika teman-teman tidak mengatasi dengan baik, tidak menyikapi dengan baik, itu juga akan berubah menjadi penyakit kronis. Jadi alih-alih daripada teman-teman mengatakan, udahlah stop dulu obatnya, kamu gak kasihan kok sama ginjalmu. Please jangan bertindak seolah-olah teman-teman ini menjadi seorang dokter atau orang yang ahli kesehatan. Kenapa? Karena nanti saya akan membuktikan bahwa saya adalah seorang living proof ya. Saya adalah bukti nyata. Saya minum konsumsi obat sehari itu 12 butir. Alhamdulillah hasil cek urin nanti akan saya perlihatkan. Karena ada beberapa hal yang harus dipahami oleh teman-teman. Di sini nanti akan saya sampaikan. Kenapa jangan pernah menyampaikan itu? Karena obat ya, obat itu tetap dalam sebuah kondisi tertentu itu diperlukan. Misal nih, hipertensi. Itu kalau memang kondisinya harus diturunkan, itu obat yang bisa menolong. Namun selanjutnya, supaya bagaimana kita tidak selalu minum obat, itu kan kita diberikan otak, kita diberikan pikiran, terus saya berpikir, oh ya, pencetusnya apa? Oh jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu stres. Atau mungkin juga asam urat. Nah, asam urat ini juga satu hal yang bisa menyebabkan penyakit kronis ya teman-teman ya. Asam urat, hipertensi yang tidak tertangani dengan baik, itu akan menyebabkan gagal ginjal itu benar gitu. Saya tidak menakut-nakuti. Bahkan dokter sendiri untuk mengedukasi hal ini itu sangat susah di masyarakat. Jadi kalau teman-teman bisa kedetek asam urat gitu ya. Teman-teman hanya, oh ya sudah, apa sih ya? Mengurangi pemicu asam urat. Oke, itu benar. Tapi jika kadar asam urat teman-teman itu sudah tinggi, katakanlah 7,8 ke bahkan 8, segera turunkan. Turunkan dengan apa ya? Dengan obat. It's okay gitu loh. Kalau dokter menyarankan sehari 3 kali, sudah turuti saja. Karena mereka itu juga sekolah kok. Mereka mengetahui secara ilmu literasinya, literaturnya itu mereka paham gitu loh. Jadi setelah itu kalau ingin mengetahui sembuh apa tidak, ya cek lagi. Kalau sudah ternyata sudah turun, silahkan ubah perilaku Anda. Yang kemarin mungkin suka makan yang tinggi purin, habis itu sudah dikurangi. Setelah dikurangi apa lagi? Oh iya, olahraga misalnya kayak gitu. Nah, kuncinya ya teman-teman, alih-alih daripada teman-teman meminta kami untuk menghentikan obat yang diminum, lebih baik disarankan aja. Jangan lupa minum air putihnya ya, gitu. Karena apa? Air putih ini sangat-sangat membantu.
ginjal ya dalam membuang, dalam mensekresi, kemudian jangan dalam mengatur, mendistribusi obat supaya bisa sampai ke titik-titik yang dibutuhkan air putih. Jadi kadang kenapa ada orang, aku sudah minum obat ini berkali-kali, sudah habis banyak tapi nggak ngefek di badan. Eits, lihat dulu, cara minum obatnya sudah benar belum? Sehari 3 kali atau sehari 2 kali. Sehari 2 kali artinya tiap 12 jam diminumnya. Karena kita sehari 24 jam. Nah, nanti sehari 2 kali, pagi, siang, pagi jam 6 sampai jam 12. Ya itu nggak ngefek. Karena rentang obatnya itu belum selesai pada waktunya sudah dikasih lagi. Sedangkan yang berikutnya, ke berikutnya lagi terlalu panjang. Atau bisa juga sehari 3 kali. 3 kali dibagi per 24. Jadi 24 dibagi 3 per 8 jam. Khususnya untuk antibiotik ya, yang biasanya 3 kali, terus disarankan tidak boleh putus. Itu memang benar. Karena apa? Supaya kita tidak mengalami resistensi. Kalau sudah resisten terhadap antibiotik itu udah bahaya banget. Nanti kalau apa-apa itu sudah tidak bisa untuk mengatasi infeksi, nah kita akan mengalami kesulitan. Jadi teman-teman, kalau misalnya diperintahkan oleh dokter untuk minum obat, silakan minum obat. Minum dengan air putih, jangan pakai kopi ya. Jangan pakai, misal aku nggak bisa nih nelen, misalnya pakai pisang, misalnya pakai nasi. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Tapi yang harus diingat setelah itu penuhi kebutuhan airmu. 20 sampai 30 mililiter per berat badan per hari ya teman-teman ya. Kalau misal ada yang lebih dari itu silahkan. Tapi dokter sendiri juga menyarankan minimal sekian atau cek dari urin Anda. Jika urinnya warnanya pekat berarti Anda dehidrasi. Jika warnanya bening, cerah berarti Anda sudah cukup terhidrasi gitu. Jadi kita nggak usah ambil pusing perdebatan berapa liter ya. Tapi yang jelas 20 sampai 30 mililiter itu adalah yang disarankan gitu. Nah, ada teman juga yang kena hipertensi, dia sudah merasa minum obatnya aku sudah teratur, tapi dia minumnya pakai nasi, makan obatnya pakai nasi, kebutuhan minumnya tidak terpenuhi. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang kadang orang terus berpikir, jangan minum obat nanti ginjalnya rusak. Tunggu dulu, mari-mar. Ternyata nggak sesederhana itu. Oh, lalu udah bener belum? Lu mempengaruhi orang lain untuk kayak gitu, tapi caramu nggak bener, ya hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. Jadi gitu ya, teman-teman. Semoga bisa mencerahkan ya. Oke, sekarang kita masuk ke aku lupus dan Ningxia. Saya akan bercerita tentang Ningxia ini. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya teman-teman bahwa informasi yang saya berikan ini tidak bersifat sebagai saran medis profesional, tapi murni apa yang saya alami, saya rasakan, yang kemudian saya jurnalkan, yang kemudian saya sharing, saya bagikan kepada teman-teman semua. Jadi jika nanti ada suatu hal eh, atau batasan penggunaan, maka saya tidak bertanggung jawab ya. Jadi selalu bersikaplah bijak untuk konsultasi terhadap dokter yang merawat Anda. Saya akan perkenalkan diri dulu. Tadi kita sudah kenalan tentang lupus, sekarang kenalan tentang saya. Nama saya Ratri Widyastuti Rifai, biasa dipanggil Ratri. Usia saya 44 tahun, jadi saya kelahiran 81 ya. Saya ibu dari 4 orang anak. Ini adalah foto keluarga saya. Kalau mau bilang keluarga kecil ya nggak kecil ya karena anaknya banyak. Jadi kelahiran 2006, 2008, 2010, 2012. Rajin pokoknya saya ini. Nah, September 2019 itu adalah ini ada sejarah singkat bagaimana eh, saya mulai kedetek 2019 rheumatoid arthritis, 2023 terdiagnosa lupus ya. Jadi sebenarnya 2019 ini mungkin sudah terdiagnosa lupus, cuman karena saya tadi hanya anak IF saja, tidak dilanjutkan dengan anak profile. Jadi pertama, kalau teman-teman tes itu ada namanya anak IF untuk mengetahui apakah kita terkena autoimun. Jika di situ dinyatakan positif, nanti akan ada saran dari lab itu ya, dari pembacanya, dari dokter yang di labnya tersebut akan mengatakan eh, dari hasil disarankan untuk melanjutkan ke anak profile. Sebenarnya saya ada pada saat itu, cuman saya tidak lanjut. Saya tidak lanjut karena memang pada saat itu dokter sudah ya sudah ini memang sesuai deh dengan gejalanya rheumatoid arthritis. Karena apa? Saya tidak mengalami butterfly rash, saya tidak mengalami apa ya bentuk muka kupu-kupu gitu saya tidak. Kemudian saya juga tidak mengalami ruam-ruam, enggak. Saya juga tidak mengalami demam berulang, saya tidak. Jadi saya memaparkan ke teman-teman tadi adalah dari beberapa literatur dan beberapa teman-teman saya yang lupus memang mengalami demikian. Tapi saya tidak. Jadi that's why pada saat itu saya tidak disarankan anak profile. Tapi ketika saya memburuk, baru kemudian saya anak profile. Ini pencarian saya ketika saya sebelumnya ketemu Ningsia, padahal saya itu juga sudah member dari 2019 ketika rheumatoid arthritis itu saya sudah pengguna yang living. Tapi ya kadang harta di depan mata itu kadang tidak terlihat ya teman-teman ya. Jadi saya harus pergi ke sana dulu, mencari pengobatan alternatif. Wah ya jamu saya jalanin gitu ya. Metode ada dari MLM juga pernah, metode pemanasan tulang di blower badan saya seminggu 5 kali. Nggak ada hasil.
Saya juga melakukan fisioterapi, pakai infrared radiation dan juga kombinasi dengan tusuk jarum, itu untuk merelaksasi otot-otot yang tegang. Mei, jadi alternatif saya lakukan, tapi saya juga tidak pernah mengabaikan medis. Saya 3 hari di JIH, di Jogja International Hospital. Di situ saya memang disarankan oleh dokter, coba deh suntik metilprednisolon, karena dia pernah melakukan hal serupa kepada pasiennya dan itu berhasil mungkin ya. Oke lah, saya coba, namanya juga ikhtiar, 3 hari aja. Oke, jadi itu dosis tinggi pada saat itu 32 32 miligram dulu hari pertama, kemudian diturunkan menjadi 18 miligram, terakhir 4 miligram. Tapi ya itu, tidak, badan saya tidak merasa ada sebuah perubahan yang signifikan. Nah, pada puncak-puncaknya, Juli 2024, mungkin karena badan saya itu udah terkena macam-macam, di blower, dipanasin, kemudian minum jamu yang saya tidak tahu komposisi jamunya itu apa sebenarnya. Kemudian dikasih suntikan dosis tinggi, sepertinya badan saya pada saat itu menyerah. Juli 2024 saya mengalami flare up, nyeri seluruh persendian, bangun tidak bisa, bangun dari kasur itu tidak bisa, jangankan bangun ya teman-teman ya. Saya menggeliat, saya dari posisi eh, apa ya, mau telungkup dari tengadah mau ke telungkup, jangankan telungkup, mau miring aja saya nggak bisa, miring ke kiri, miring ke kanan nggak bisa, harus dibantu oleh suami saya. Saking nyerinya, badan tuh kaku nyeri. Aduh, kalau mau bangun dari tempat tidur harus ditarik dulu sama sama suami saya. Kadang saya bawa HP ya untuk minta tolong, tolong dong bantuin mau pipis misalnya seperti itu. Kamar mandi dipapah, kemudian pas mandi anduan aja dihandukin sama anak saya. Jadi pada saat itu saya merasakan, aduh, susah ya ternyata apa-apa susah dan itu menyusahkan dan saya tidak suka menyusahkan orang itu, saya nggak suka meskipun tuh masih kategorinya keluarga sendiri gitu ya. Tapi pada kondisi itu teman-temannya saya mengalami sebuah titik balik seperti diingatkan kembali oleh Sang Pencipta bahwa apakah ini saya udah masanya ya, saya pernah berpikir seperti itu karena kok semakin memburuk. Nah, kemudian pada saat itu ada sebuah titik balik bahwa akhirnya saya berserahnya ini semua cara sudah saya coba ya Allah saya gitu ya. Maaf karena saya muslim ya. Jadi pada saat itu saya download zikir pagi, zikir malam sambil berkontemplasi bahwasanya saya itu harus berbuat adil pada badan saya. Sama ini mungkin saya hanya menggunakan saja tanpa mengajak bicara. Jadi pada saat itu tubuh ya, sendi, organ itu kan yang bikin Sang Pencipta ya. Jadi mereka itu punya hak. Mereka punya hak untuk berzikir, saya pikir gitu. Jadi ya sudah, ketika ini pagi sore saya berzikir, saya benar-benar mengingat bahwa oh ya, sama ini saya mungkin kurang adil pada tubuh saya. Organ-organ badan saya itu mungkin sebenarnya dia perlu memuja Tuhan gitu loh. Jadi ya lewat itu akhirnya ya namanya juga faith ya, tentang keyakinan. Jadi untuk teman-teman yang beragama pun saya yakin pasti juga diajarkan hal serupa bahwa yang namanya seluruh badan kita, seluruh alam semesta itu kan ciptaan Tuhan. Jadi mereka berhak untuk memujanya. Nah, pada saat itu akhirnya saya berpikir dengan penuh kesadaran bahwa oh ya ini tubuh saya ini juga mungkin ingin memuja yang kuasa, tapi selama ini mungkin saya abaikan lah gitu ya. Nah, ini adalah sebuah summary obat apa saja yang saya minum ketika saya flare up. Nih, ada paracetamol tidak 500 miligram tapi sudah di 750 miligram. Natrium diklofenak 50 miligram itu 4 kali dalam sehari. Kemudian selekoxib, ini juga anti nyeri itu 200 miligram. Saya juga diresepkan analsik jika diperlukan. Bayangkan aja bagaimana cara mengatur obat ini 4 kali sehari berarti per 6 jam. Kemudian juga harus ada selekoxib. Kemudian imunosupresan ini saya sudah berganti Reutrex tadinya, oh ternyata di badan saya tidak cocok. Tidak cocok itu arti tidak cocok terhadap obat itu ternyata tidak memberikan efek yang diharapkan. Mungkin kan dokter juga punya ini ya, punya catatan ya. Oh ya harusnya kalau minum ini sudah ada perubahan. Ternyata ini kok beratrik tidak mengalami perubahan. Oke, ganti imuran. Saya juga bilang nih imuran juga tidak ada. Akhirnya saya berganti imunosupresan atau penekan imun. Imun itu kan dadi ya dalam bahasa Jawa. Dadi itu ngadi-adi gitu lah. Jadi harus ditekan. Ini imun lu sembarangan banget sih, sama organ sendiri aja lalu serang nih, gue tekan supaya kamu nggak kemana-mana. Jadi fungsi dari imunosupresan itu seperti itu. Sandimun dan akhirnya sampai sekarang masih sandimun. Nah ini anti radang ini masih tinggi nih 16 miligram sehari itu tinggi gitu. Nah ini selanjutnya, nah kapan saya memberikan sedikit resume aja tentang Ningxia. Kalau untuk Ningxia itu apa?
eh, Bu Lisa dari LID mesti Pak Bu Indri udah lebih paham ya kandungannya apa. Jadi di sini saya persingkat saja. Bonisia itu isinya nggak macam-macam. Itulah yang membuat saya kan sudah pengguna yang living jadi tahu ya. Isinya nggak macam-macam. Saya cuma goji berry aja. Ternyata goji berry ini tinggi polisakarida dan antioksidan. Nah, dari situlah saya itu ngerasa sel-sel saya itu kalau orang lupus itu kan kalau jadi inflamasi gila-gilaan itu berarti sel saya itu nggak sehat gitu loh. Jadi saya berpikir, oh ya ini harus disehatkan dulu nih. Jadi selnya itu harus diperbarui dulu. Mungkin dia mengalami oksidasi yang luar biasa, mendapatkan paparan dari luar yang di ambang batas saya. Jadi ini perlu dibenerin dulu. Pada saat itu saya mikirnya gitu ya. Akhirnya 2 September 2024 saya memutuskan untuk beli Syaret. Pada saat itu saya ikut BMR, tapi BMR-nya itu masih pertengahan bulan. Sedangkan Ning Syaret sudah datang. Ya eman dong daripada nganggur nunggu nanti tengah bulan, saya mendahului dengan saya meminum terlebih dahulu. Saya minumnya hanya 2 kali sehari, pagi dan sore di jam yang sama, jadi jam 6 pagi dan jam 12. 6 pagi dan 6 sore. Karena saya sudah terbiasa minum obat banyak ya, di timer, di alarm. Jadi memang saya tertib sekali ketika saya minum obat, memang harus saya jarakin karena saya tahu, saya memahami bahwa obat itu bekerja, kenapa harus diberi jeda dengan suplemen, itu supaya obat bisa bekerja dulu dengan maksimal, tidak mengganggu atau tidak saling bertubukan dengan suplemen yang kita minum. Jadi jam 4 pagi itu alarm itu sudah berbunyi, untuk apa? Mengingatkan saya untuk minum nih, anti nyeri, minum dulu nih gitu. Jadi selama bulan Juli, Agustus, September sampai sebelum ketemu Ningsia, alarm minum obat adalah suara yang paling membahagiakan untuk saya. It's time, waktunya nih minum obat. Karena apa? Karena sebelum masanya minum obat, nyeri itu sudah muncul, teman-teman. Jadi harusnya minum 4 kali dalam sehari itu kan berarti per 6 jam ya. Sebelum waktunya 6 jam tuh nyeri udah muncul. Jadi kayak udah, ini kayak obat tuh udah kayak nggak ngaruh gitu loh. Nyerinya tuh udah kayak nggak mempan gitu. Nah, karena itu jam 4 tetap saya minum ya, anti nyeri. Jam 6 pagi saya selingi 2 jam, saya minum nih siang. Nih siang pagi sore. Ya, ini sudah saya jelaskan kenapa saya atur demikian. 10 September guys, saya catat. Saya terbiasa apa-apa saya catat, saya tulis. Ternyata perubahannya itu signifikan banget. Sebenarnya nggak harus nunggu seminggu nih sebenarnya. Cuman yang saya tulis pada saat itu saya bikin testimoni di grupnya OF ya, di grupnya Buma itu saya bilang saya mau testimoni udah seminggu minum saya gitu. Padahal sebenarnya 2 hari aja saya minum itu saya udah bisa miring kiri kanan, bangun tempat tidur tanpa dibantu. Amazing banget enggak sih? Gitu loh guys. Dan ini benar-benar itu yang terjadi pada saya. Jadi apa? Jadi eh, makanya saya bilang disclaimer dulu di depannya teman-teman. Karena ternyata Nexia ini bagus banget dia. Kerjanya di badan saya itu oke gitu. Dia sama ini yang saya cari-cari ternyata ada di depan mata. Tinggal order YL, ternyata ya saya harus melalui pencarian yang panjang dulu. Bahkan saya ke Tulung Agung, ke Jawa Timur dengan biaya perjalanan yang tidak murah pada saat itu. Ya ternyata jawabannya Nexia doang ya gitu. Dan akhirnya ini tadi saya sudah bisa bergerak bahkan pada tanggal 8 September, tanggal 10 September itu anak saya itu yang paling kecil, yang kelahiran 2012 itu dia kan ulang tahun. Ulang tahun dia ngadain pesta piyama di rumah, menginap. Saya tuh bisa loh. Saya bisa ngeladenin mereka loh. Saya gorengin apa ya, makanan camilan, saya menyiapkan mereka, saya bisa. Dan itu alhamdulillah banget. Meskipun terbatas ya, saya tetap bisa saya bisa mengukur. Jadi, aduh nih aku 2 jam kerja, habis itu aku harus istirahat. Tapi setidaknya itu sudah buat bagi saya sudah kemajuan sekali. Nah, setelah saya minum Lingsia, setelah saya mengalami sebuah progres, saya kan ikut BMR. Nah, ini saya ambilkan random saja ya teman-teman, karena ini tanggalnya mungkin nggak sesuai, tapi setidaknya beginilah pola yang saya lakukan. Setelah saya merasa nyeri sudah hilang, kemudian badan lebih terasa bugar, energi sudah dapat, maka yang saya lakukan adalah eliminasi makanan. Apa itu eliminasi makanan? Nah, kan saya BMR juga udah dapat panduan tuh dari ahli gizi ya. Jadi memilah dan memilih makanan, makan mana yang cocok untuk kita. Jadi pada saat itu saya juga sampaikan ke ahli gizi bahwa saya ada lupus. Nah, dari situ saya jadi menemukan dari food combine itu karena saya juga terbiasa mencatat. Ternyata ada beberapa bahan makanan yang cocok di saya dan ada juga yang tidak. Kalau biasanya saya dulu mengartikan lupus itu paling bagus dietnya adalah Mediterranean ya, jadi memperbanyak sayur. Pada saat itu, sebelum saya menjalani proses BMR dan ketemu Ningxia, yang namanya Mediterranean itu saya artikan saya harus banyak makan sayur dan saya abaikan karbohidratnya. Ternyata saya malah jadi konstipasi, BAB saya tidak lancar. Berarti itu adalah sebuah diet yang kurang tepat.
Nah, seiring perjalannya waktu, saya ikut BMR. Oh iya, memang yang namanya karbohidrat, serat tubuh itu diperlukan. Akhirnya saya nemu nih, saya ternyata bagus ketika makan umbi-umbian. Jadi meskipun dia manis, dia nggak masalah, badan saya nggak flare. Karena biasanya orang lupus itu dia akan sensitif ya terhadap gula pasir, kemudian juga terhadap minyak sawit itu tepung itu akan sensitif. Tapi ternyata saya makan ubi, oh aman badan. Jadi memang mungkin capek ya kita meneliti satu persatu, tapi memang harus seperti itu gitu. Alpukat yang ternyata bagus, ternyata respon di badan saya tidak begitu bagus. Jadi saya memakan setengah alpukat, setengah bagian itu yang mungkin buat orang biasa-biasa aja dibikin jus juga biasanya setengah bagian alpukat. Ternyata saya malah konstipasi. Jadi akhirnya oh ya sudah makan alpukat secukupnya. Akhirnya kita bisa mengatur. Oh iya, ini yang bagus, ini yang bagus untuk saya, ini yang tidak. Nah, ini ada satu hal yang lucu nih. Hasil BMR saya pada saat itu setelah 21 hari, yang lainnya pada testimoni saya bisa turun berat badan, lingkar perut. Saya tidak. Saya malah naik. Kenapa? Karena dari pola makan yang diatur tidak balance dengan olahraga yang saya lakukan. Jadi pada saat itu karena saya meskipun sudah bisa bergerak, sudah bisa membaik ketika flare, tapi kan bukan berarti saya sudah bisa ikut olahraga kayak teman-teman enggak. Jadi saya kadang stretching di kasur, ya itu kan nggak buang kalori ya, cuman kayak gitu gitu ya. Jadi makanya diatur pola makannya, BB saya malah naik 1,6 kilo, lingkar perut juga tetap. Tapi yang saya banggakan pada saat itu anti nyeri yang sebelumnya 5 kali ya teman-teman. Ada yang Diclofenac itu 4 kali dalam sehari per Celecoxib ya, Celebrex pada saat itu yang saya minum, yang 5 kali jadi 2 kali itu kan saya bahagia banget ya dari jam. Akhirnya saya atur tiap 12 jam. Itu bagi saya sebuah kemajuan karena kenapa? Orang lupus dan orang biasa, saya sudah bisa menyadari bahwa aduh starting point kita berbeda. Saya nggak bisa terus seperti teman-teman yang bisa dengan cepat turun berat badan karena mereka memang bisa membuang kalori, saya tidak. Jadi ya sudah, saya harus berpuas diri dalam ranah saya dan ini saya cukup puas dengan kemajuan tersebut. Setelah melakukan memilah-milih makanan ya, grounding. Nah, grounding ini untuk saya bagus karena memang ada penelitian dia bisa mengurangi peradangan dan membebaskan dari radikal bebas gitu ya. Jadi saya kalau jalan pagi pun saya bertahap pada saat itu 1.000 langkah, 1.000 langkah loh, 1.000 langkah tuh paling cuman nggak ada sekilo kali ya. Itu kaki saya udah biru-biru semua kecapean. Jadi memang khasnya orang lupus itu kadang warna kulit itu membiru. Itu sebagai wujud bentuk saya tidak tahu apa yang terjadi dalam tubuh, tapi biasanya kalau kita capek seperti itu. Itu udah kalau Mbak pijet saya biasanya saya kan tiap hari pada saat itu saya sering pijet dan sampai sekarang saya udah jarang pijet karena memang badannya sudah jauh lebih fit ya. Nah, itu biru, baru 1.000 langkah, biru, udah saya istirahat. Kemudian next step berikutnya. Jadi pelan-pelan, 1.000, 2.000, dan akhirnya sekarang sih 10.000 mah bisa ya teman-teman. Saya udah ada bisa untuk melakukan itu. Jadi pada saat itu saya combine-kan dalam 1.000 langkah itu harus ada jalannya, harus ada cekeran gitu ya kalau bahasa Jawanya. Berarti harus melepas alas kaki. Kemudian juga memeluk pohon. Itu artinya kita memang membumikan diri kita lah. Kita grounding, kita juga mendengarkan suara alam kayak gitu saya jalankan juga. Nah, selanjutnya ini olahraga dan fitness. Nah, kenapa nih guys? Kenapa saya pilih fitness? Saya belum fit betul, tapi saya sudah mencoba untuk memasukkan fitness dalam program saya. Kenapa? Karena sarkopenia itu nyata, teman-teman. Apa itu sarkopenia? Penyusutan otot perempuan usia 30 tahun ke atas. Oke, jika dia tidak pernah gerak, tidak pernah angkat beban, penyusutan otot 8-10% itu terjadi gitu. Dan saya tuh udah takut gitu loh. Saya ngerasain kemarin, saya ketika flare lupus, saya aja udah minta bantuannya kayak gitu ya. Paling nanti kalau saya tua, ketika tua kemudian nggak bisa ngapa-ngapain, jalan harus dibapak, aduh, kok kayak kasihan banget gitu loh. Kasihan untuk saya dan kasihan untuk keluarga saya yang harus menanggung saya. Jadi dalam kondisi masih belum fit ya. Nah ini saya ada foto ketika saya pakai dumbbell 2,5 kilogram itu tangan saya, jari saya tuh nggak bisa ngunci gini karena apa ya? Karena baru flare, jadi flare tipis-tipis gitu ya. Jadi bukan flare yang nggak bisa jalan, tapi tetap. Jadi kita itu tetap ada keluhan-keluhan minor lah. Kalau misalnya nyeri itu tetap di skala 2, 3 itu ada. Nah itu nggak bisa ditekuk sama sekali. Jadinya ya kayak gitu. Yang bisa nutup cuma 2, 3-nya gini. Tapi tetap
tetap saya push limit saya. Ketika saya sepeda statis juga gitu. Bukan berarti lutut saya baik-baik saja. Itu nyeri semua, guys. Ketika jalan gini pun itu juga nyeri. Sebenarnya nyeri tapi tetap bisa gitu loh. Itu sebuah wujud syukur saya supaya ini badan harus gerak karena memang saya ingin masa otot saya tidak turun secara drastis gitu. Nah, ini kalau saya sedang fitness biasanya Ningxia saya tambahkan karena energi kita, energi saya ketika saya berolahraga pasti akan lebih mudah cepat lelah. Karena itu Ningxia mengembalikan kembali kebugaran untuk saya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan tadi. Ini adalah hasil dari laboratorium. Yang paling kiri, yang ini yang warna hijau ya teman-teman. Eh, itu adalah laboratorium dari Sarjito. Jadi memang Sarjito itu kan tiap 3 bulan sekali karena saya lupus, jadi memang harus dikontrol. Dikontrolnya karena mereka tahu saya banyak minum obat, jadi dicek. Nanti saya pernah bertanya, ini gimana ya dok ya? Ya nanti nggak apa-apa bu, minum obat. Yang penting nanti kita terkontrol. Jadi ibu nanti dilihat kadar urinnya bagaimana. Nah ini alhamdulillah saya yang minum banyak sekali obat. Tetapi saya tahu bahwa pentingnya minum air putih ya. Lihat apakah ada yang positif. Ternyata tidak ada. Semuanya bagus, kreatinin, albumin 50, albuminnya kurang dari 30, saya 10. Kemudian ya ini bisa dilihat ya, warna urin juga kuning muda jernih, guys. Artinya ya memang saya tercukupi, hidrasi pada saat itu saya tercukupi. Ini juga eritrosit dan sebagainya bisa dilihat. Terus yang tengah ini, yang warna putih ini juga dari Sarjito. Itu saya cek BMD, bone mass density, jadi kepadatan tulang. Karena disinyalir saya kan minum obat dari tahun 2019 ya. Metilprednisolon itu saya minum terus. Jadi itu efek samping minum eh, metil ya, minum apa namanya itu steroid ya, itu akan menyebabkan keropos tulang. Alhamdulillah osteopenia pun tidak. Karena sepertinya itu terbantu ketika zaman saya muda dulu sebelum menikah saya memang rajin fitness. Jadi mungkin saya juga tidak tahu apakah itu dari habit yang lama yang membantu saya untuk hasil laboratorium tetap bagus. Terus yang paling kanan itu saya mandiri, saya cek di Prodia. Karena memang ada beberapa yang ditanggung oleh rumah sakit, ada juga yang keluar saya mandiri. It's okay, karena ketika saya ke Sarjito, saya nanya, dok, boleh nggak ya saya cek gula, saya cek kolesterol yang metabolic syndrome yang gampang-gampang gitu loh. Bilangnya dokternya, ya bisa Bu, tapi nanti nunggu keluhan. Alamak, saya mah kalau nunggu keluhan males banget gitu ya. Kadang kan penyakit-penyakit kayak gini tanpa keluhan tiba-tiba aja datang. Jadi ya sudah, saya merogoh kocek, it's okay gitu loh. Jadi pada saat ini ya Allah, alhamdulillah bisa dilihat, bisa dicek bagaimana kolesterol saya. Padahal pada saat ini berat badan saya itu masih tinggi ya, karena masih 6 kilo pada saat itu karena ikut BMR juga nggak bisa susut, nggak bisa turun. Pengaruh minum obat-obatan metil dosis tinggi itu bikin moon face, bikin bener-bener yang gemuk. Dan ini alhamdulillah semuanya bagus. Saya juga heran. Kolesterol kurang dari trigliserid kurang dari 150, saya cuma 75 loh. Padahal badan saya juga gede gitu. Ya, itu bisa dilihat sendiri teman-teman bahwa yang namanya nggak usah takut minum obat gitu. Selama memang teman-teman membutuhkan, it's okay. Tapi perilaku bagaimana ketika kita minum obat itu yang memang harus diedukasi, harus diulang-ulang. It's okay minum obat, tapi minumnya gimana? Sehari lu paling nggak 2 liter deh. Misal saya 70 kilo ya, kalau 30 mili kali 70 kilo kan berarti 2100 mili. Jadi, oh yaudah 2 liter. Kalau saya pakai tumbler paling nggak harus isi 4 kali dalam sehari. Itu satu. Kedua, gerak. Gerak silahkan minimal jalan 30 menit setiap hari. Syukur kalau teman-teman sudah ada kesadaran mengenai sarkopenia, mengenai penyusutan massa otot, karena kan badan itu kan tulang itu kan bisa berdiri karena ada jaringan otot yang buat dia kuat gitu loh. Tapi kalau itu ototnya tidak di maintenance, tidak dijaga baik-baik ya, nanti biasanya kenapa orang tua kadang kepleset di kamar mandi ya, karena dia nggak kuat, rapuh gitu loh tulangnya itu, karena tidak memiliki sokongan otot yang bagus. Terakhir, teman-teman, the things that make you happy, ini adalah salah satu bentuk kebahagiaan saya itu selain keluarga sebagai support system ya, keluarga saya itu sangat membantu dalam kesembuhan saya lupus. Jadi saya juga memiliki teman-teman yang asik aja kalau diajak jalan. Kalau saya WA, ayo berangkat besok jam 6 ketemu di Tugu misalnya kayak gitu. Mereka dengan senang hati, ayo aja.
Kemudian juga saya suka nonton film, jadi hobi kalian juga suka nari, silahkan nari, hobi nonton, silahkan nonton. Saya selalu bikin resume, saya suka nonton film, jadi saya bikin resume. Jadi fisiknya terjaga, otaknya juga tetap ya. Jadi kita tetap, oh ya ini apa sih yang kita ambil dari, memang hobi, it's hobi, nonton film tuh hobi. Tapi saya juga nggak ngasal kalau nonton. Biasanya saya lihat dulu siapa sutradaranya, berapa rating IMDb-nya, kemudian saya bikin resume. Nah itu adalah sebuah kegiatan-kegiatan yang turut membantu supaya hormon-hormon kebahagiaan itu selalu keluar. Nah, gambar paling pojok ini adalah bentuk saya dulu 24 Desember 2024. Kemudian di sebelahnya itu adalah saya yang sekarang 70 kilo. Itu bisa dilihat bagaimana mukanya yang dari cabi bisa menjadi sedikit lebih tirus, perut yang belendung itu juga sedikit lebih rata. Meskipun itu belum, saya merasa masih belum ideal, saya masih ingin turun di 60-an lah. Tapi nggak apa-apa, karena semuanya butuh proses. Metabolisme udah usia 44 itu juga mungkin bergerak cukup lambat. Satu kata kunci, sehat itu perlu diupayakan, bukan sebuah kebetulan. Sekian gitu saja dari saya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti teman-teman kalau ingin bertanya, boleh silahkan nanti saya akan berbagi. Ada dua buah buku menarik. Ini karangan dari dokter favorit saya, dokter yang bekerja di Siloam. Dia bukan dokter saya karena dia tidak praktek di Sarjito, tapi saya suka banget melihat dan mengikuti Instagram beliau, namanya Dokter Sandra Cynthia Lango. Ini untuk sekedar sebuah informasi untuk mengenali apa itu lupus, bagaimana penanganannya, dan bagaimana badan kita mau menerima atau acceptance ya, berdamai dengan lupus. Kira begitu Bu Indri, semoga waktunya tidak melebihi batas. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya kembalikan ke Bu Indri. Yes, thank you banget Kakak Ratri Widya Stuti Rifai ya yang udah share tentang journey-nya dalam menaklukkan masalah kesehatan yang beliau hadapi. Oke teman-teman, sambil menunggu persiapan pembicara kedua, boleh ya drop love bomb ya, drop love bomb atau bertanya di kolom chat. Nanti di akhir kita akan bahas satu demi satu karena kita masih ada satu lagi Kakak Gratia Prima Kristiana. Ini kebetulan dua orang brand partner leader kita hari ini sama-sama dari Yogyakarta. Ini kebetulan loh, kita nggak arrange atau sengajain. Ya, nah kalau tadi Kakak Ratri sudah ngebahas testimoni terkait dengan Ningxia dalam support pendukung proses beliau healing journey-nya. Nah, berikutnya nanti kita akan lihat, dengarkan sama-sama gimana caranya Kakak Kristi ya panggilannya ya. Nama beliau panjang tapi panggilannya Kristi memanfaatkan menggunakan Illuminize dalam mengatasi persoalan yang dia hadapi. Oke, jadi silakan nanti yang mau bertanya drop di kolom chat. Nanti akan kita pilihkan yang terkait sama pembahasan hari ini, yang komplei juga. Karena recordingnya rencananya kalau Kak Ratri dan Kak Kristi berkenan, kita akan taruh di YouTube yang Living Indonesia. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang relate dan mungkin dibahas secara terbuka, nanti kita akan pilihkan. Oke, baiklah. Kakak Kristi, kita nggak sabar juga dengerin testimoni kakak terkait dengan masalah kesehatan yang dihadapi dan support Illuminize dalam mengatasi itu semua. Silakan, Kak. Boleh di unmute dulu mikrofonnya sama share screen. Mm-mm. Gak apa-apa, take your time. Mm-mm. Kita tungguin. Oh, nggak bisa unmute sebentar. Oke, silakan ya, Kak. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Yeay, perkenalkan, aku Gracia Prima Kristiana dari Yogyakarta, panggilannya Kristi. Pagi ini aku mau sharing testimoni terkait konsumsi Illuminize. Ini aku
baru beli lagi, satu lagi aku mau minum lagi biar lebih cerah lagi mataku. Mhm. Gitu. Kak Kristi sebelum lanjut, ini udah posisi slide share karena masih Mm-mm. kelihatan slide-slide lainnya ini. Ya, oke. Belum belum slide yang besarnya. Oke. Bentar. Nah, ini pernahkah kalian mengalami hal ini gitu ya? Ini pastinya banyak yang mengalami, pernah juga. Mata minus atau rabun jauh, mata silinder, rabun ayam, atau apa namanya rabun senja gitu ya. Nah, kalau lihat ini beberapa peserta ini ada yang pakai kacamata ya. Aku nggak tahu itu matanya minus atau silinder atau mungkin rabun apa namanya mata plus gitu ya karena usia juga. Nah, yang aku alami itu beberapa saat yang lalu sebetulnya sekitar berapa belas tahun lalu itu pekerjaanku kan dulu sebagai perawat, sering begadang dan lain sebagainya ya, otomatis. Nah, ketika mulai mau tidur, itu juga aku sering mainan HP gitu. Nah, beberapa belas tahun yang lalu, aku merasa kok apa namanya mataku itu setiap ngelihat HP terlalu lama tuh jadinya sering pedes, terus pusing seperti itu. Apalagi pusingnya itu bukan pusing yang gimana, tapi kayak kenceng di bagian otot mata sini sampai ke sini gitu kan. Nah, akhirnya aku periksa beberapa belas tahun itu aku periksa ternyata mataku minusnya 0,75 dan ada silinder cuman silindernya ini aku lupa silinder berapa pokoknya intinya di bawah satu ya karena masih tergolong ringan gitu tapi cukup mengganggu buat aku apalagi kalau di malam hari itu kalau ngelihat cahaya kendaraan ya atau cahaya lampu itu nyebar. Jadi benar-benar mengganggu banget di mata dan itu sangat ih mau ngelihat jelas itu susah banget gitu. Padahal cuma nggak sampai satu ya, tapi itu sangat mengganggu banget. Nah, kemudian makin lama aku udah pakai kacamata, kemudian makin lama makin ke sini pekerjaanku makin padat dengan laptop, dengan komputer yang otomatis bikin mata cepet capek. Baru bentar gini aja udah pedes banget matanya. Baru sebentar aja udah teng 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 kayak gitu rasanya gitu kan. Kemudian eh adalah si Illumines ini muncul. Kemudian aku penasaran, coba gitu kan. Yo, untungnya konsumsinya satu kali sehari aja. Jadi satu botol ini bisa untuk 1 bulan gitu kan. Kemudian aku konsumsi kurang lebih selama 2 bulan alias 2 botol gitu kan. Terus setelah aku konsumsi ini, yang aku rasakan itu ketika aku bekerja pakai laptop, pakai komputer, pakai HP itu tuh rasanya tuh lebih smooth. Smooth itu gimana sih? Jadi tidak ada perasaan, tidak ada rasa lagi pedes, tidak ada rasa lagi yang apa namanya kenceng-kenceng kayak gitu pusing yang parah ketika terlalu berlama-lama gitu. Nah, suatu ketika aku jalan-jalan gitu kan ke mall, tapi aku merasa kalau pakai kacamataku yang sudah aku pakai lama ini kok kayaknya apa ya berat, limbung gimana sih berbayang-bayang juga gitu kan. Aku pikir, oh apa mungkin minusku nambah ya karena apa namanya kerjaanku kan makin padat terkait penggunaan laptop dan komputer ini. Kemudian mungkin waktunya aku ganti kacamata kali iya gitu. Mungkin nambah ya, aku sempat mikir gitu. Oke, akhirnya aku periksa mata. Nah, aku periksa mata, ternyata setelah aku periksa, minusku turun. Yang awalnya 0,75 jadi 0,5 dan silinderku hilang gitu. Makanya pantesan kalau malam tuh kok aku ngelihat cahaya itu tuh eh, lebih enak kan gitu. Terus biasanya kalau kena cahaya matahari itu juga mataku terlalu silau. Ini nggak biasa gitu. Ya silau-silau biasa nggak yang berlebihan kayak dulu gitu kan. Jadi setelah aku konsumsi dua dua botol ini ternyata itu sengefek itu di aku. Makanya aku mau mencoba konsumsi lagi mana tahu pada akhirnya mataku bisa kembali normal gitu kan. Jadi itu bener-bener ngefek banget di aku untuk konsumsi Illumines ini dalam pekerjaanku yang benar-benar nggak bisa lepas dari yang namanya komputer, laptop, HP itu benar-benar sangat membantu. Nah, kemudian
adikku, nah ini yang adikku tuh mengalami rabun jauh atau rabun ayam. Nah, apa sih rabun jauh atau rabun ayam itu? Rabun jauh, rabun ayam atau rabun senja itu. Nah, jadi yang dikeluhkan adikku itu, rabun senja itu dia ketika sore, sore hari, itu dia melihat sesuatu itu ketika sudah mulai gelap itu mengganggu banget buat dia. Jadi kondisinya mungkin ya mirip sama aku yang ketika silinder, tapi katanya dia berbeda. Bedanya itu ketika sore hari itu dia susah untuk memfokuskan penglihatannya dia. Kemudian untuk melihat yang gelap-gelap itu juga dia jadinya pusing. Nah, kebetulan aku ceritalah terkait aku menggunakan Illumines ini. Akhirnya dia minum Illuminesnya itu. Baru satu botol ini, terus dia cerita, Mbak, itu vitamin apa sih Mbak yang kamu kasihin ke aku itu? Kok sekarang mataku tuh kalau sore itu udah nggak apa buram lagi kayak dulu, nggak berbayang kayak gitu. Nah, kebetulan yang penggunaan Illuminize ini, kalau misalnya karena dia rabun jauh atau rabun senja, mungkin dia penyebabnya karena kurang vitamin A. Memang karena pola makannya dia juga kurang baik gitu kan. Mungkin dia kekurangan vitamin A. Kemudian sama dia juga kerjanya banyaknya di laptop dan di komputer juga. Jadi setelah konsumsi ini, dia berasa banget sengefek itu konsumsinya. Nah, sedangkan komposisinya dari Illumina sendiri ini vitamin A-nya tuh tinggi banget 1.300 miligram. Dan vitamin C-nya juga ada 10 miligram, vitamin E-nya 10 miligram, ada lutein juga dan zeaxanthin. Nah, ini tuh benar-benar bagus banget untuk mata. Jadi menurut aku bagi kalian yang masih pakai kacamata ya mungkin untuk menurunkan minus itu nggak bisa instan ya, karena itu memang proses kita ke mata yang minus atau ke mata yang silinder atau yang rabun ayam ini kan juga nggak tiba-tiba gitu ya, sehingga penyembuhannya pun juga nggak tiba-tiba seperti itu. Nah, ini aku konsumsinya 2 bulan. Awalnya minus, kemudian jadi 0,75 dan silindernya hilang. Ya aku sebetulnya nggak apa namanya nggak expect kayak gini. Aku sih pikirnya yang penting biar mataku enak ketika bekerja pakai laptop atau pakai komputer. Tapi ternyata positifnya adalah minusku turun, silinderku hilang. Terus rabun ayam adikku pun hilang setelah minum 1 botol. Jadi menurut aku kalian wajib banget sih mencoba ini gitu kan. Apalagi minusnya gede-gede setidaknya bisa mengurangi atau menyamankan mata. Seperti itu. Sekian dari aku, dari testimoniku nggak begitu panjang karena tidak sekompleks Mbak Ratri kondisinya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Kakak Kristi udah share terkait sama Illuminize. Oke, kita ke tanya jawab. Kakak Ratri sudah pilih belum pertanyaan yang mau dijawab? Silakan ya, kita Baik, terima masih kasih Bu tunggu. Indri atas waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, nih kalau bisa malah saya jawab semua saja ya, karena tidak begitu Yes, banyak. yes. Yang pertama dari Mas Fathurudin, ada 2 pertanyaan. Takaran minum, oh ya benar, saya tadi lupa, saya belum menyampaikan. Minum saya standar banget kok, hanya 60 mili tiap minum. Jadi kalau 2 kali minum pagi sore, berarti saya 120 mili saja. Jadi kalau dalam bentuk saset, satu pagi, saset, kemudian sore, satu saset lagi gitu ya. Kemudian Mas Fathurudin juga menanyakan apakah lupus yang saya derita, saya juga memakai IO? Ya, saya juga memakai. Untuk apa? Jadi gini, ketika saya diagnosa lupus, mesti ada rasa penolakan dari dalam diri saya. Jadi saya membutuhkan oil-oil ini untuk acceptance. Jadi kadang itu bilang di mulut itu bilang iya terima nggak apa-apa, tapi ternyata kok alam bawah sadar kita itu sebenarnya belum terima. Nah, essential oil saya pakai untuk grounding. Jadi saya kalau mau saya sampaikan sebenarnya kemarin di slide saya ada IU apa saja yang saya pakai, tapi saya kurangi karena saya kemarin berlatih kok lama banget ngomongnya ya. Kayaknya ada beberapa bagian dengan tidak mengurangi tujuan dari sharing kita pagi ini. Bagian IO saya putus, saya kurangi karena kita ngomongin Indonesia. Nanti kalau saya ngomong itu udah jadi lama banget. Jadi memang ada beberapa essential oil. Jadi
ada ada essential oil release saya pakai di hati sebelah kanan ya, perut bawah sebelah kiri untuk menghilangkan sisa-sisa emosi negatif. Saya juga melakukan proses tapping seperti ini. Jadi ada kiri kanan selama 1 menit, kemudian juga sebelah dada. Seperti ini saya mencari berbagai semua sumber karena memang yang namanya orang lupus itu ada pikiran itu juga tetap mempengaruhi. Jadi saya harus bisa gimana caranya supaya tidur enak, tidak banyak pikiran, dan essential oil itu sangat membantu gitu ya. Kalau ditanya itu ada essential oil yang saya pakai. Untuk nyeri, saya tetap pakai peppermint, kemudian deep relief, terus saya oles-oles, saya pijet. Hampir tiap hari saya pijet terus sebelum saya ketemu Ningsia, dan setelah minum Ningsia, tetap pijet, tapi yang semula tiap hari jadi cuma seminggu 3 kali, kemudian seminggu sekali, dan akhirnya tidak sama sekali gitu ya. Saya itu tukang pijet tuh tiap hari ke rumah sebelumnya. Kemudian ini ada Kak Auzia menanyakan apakah minum dalam perut kosong aman? Untuk saya pribadi aman karena saya tidak ada gangguan lambung ya. Saya tidak mengiritasi lambung. Buktinya saya juga minum anti nyeri yang harusnya mengiritasi lambung. Saya minum sampai 5 kali sehari, it's okay. Jadi saya aman. Jadi kalau untuk Kak Auzia sendiri mungkin bisa dicoba dulu. Kalau memang apa namanya takut nanti akan menjadi perih, setelah makan aja nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya yang sudah minum berkali-kali dan minum selama ini, paling bagus tuh malah energi saya ketika dalam kondisi perut kosong. Perut kosong saya minum jam 6, jam 7 pagi. Kemudian saya lanjutkan dengan jalan pagi tanpa sarapan. Itu energi yang saya dapatkan untuk jalan pagi itu bagus gitu loh, meskipun saya belum sarapan. Setelah jalan saya baru sarapan di jam 9 atau jam 10. Kalau saya ritmenya seperti itu. Kalau untuk Kak Auzia silahkan menyesuaikan ya. Kemudian, oh ya kalau teman-teman belum terbiasa bisa diencerkan, saya selalu diencerkan, jadi 60 mili, saya tambah 40, jadi 100 mili. Jadi itu supaya tidak terlalu asam juga, supaya lambung tidak kaget. Itu mungkin salah satu tipsnya jika untuk mengatasi keasaman dari goji berry atau dari Ringsia. Oke, next ada Kak Tati yang bertanya lupus dan matahari. Apakah benar orang lupus itu tidak bisa terkena sinar matahari? Iya, benar. Untuk beberapa orang tertentu ada ambang batasnya. Jadi ada yang dibuka jendelanya aja terkena matahari dia udah nggak bisa. Ada juga yang terpapar secara langsung nggak bisa. Jadi memang antara saya dengan orang lain, dengan penderita lupus lain pasti beda-beda. Kalau saya di luar ruangan saya masih bisa, tapi ada durasinya. Jadi saya naik motor, misal ngantar pulang sekolah anak, saya masih bisa, masih bearable. Tapi awal-awal ya memang badannya pegel semua, duh, dan AC habis harus nyala. Karena apa? Badan saya panas semua. Jadi semua ada stepnya. Jadi Ningsia itu juga bekerja, menurut saya itu juga meredakan inflamasinya. Jadi sekarang saya bisa kemarin saya motret anak-anak ketika saya juga ada pekerjaan bikin buku tahunan sekolah ya. Jadi ada memotret outdoor sampai dari jam 7 sampai jam 12 itu saya aman-aman saja. Jadi paparan sinar matahari ya memang untuk orang lupus berpengaruh, tapi seberapa banyak, seberapa sering itu tiap orang akan berbeda dan saya tidak bisa menyamakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi itulah pentingnya kita perlu mengenali diri sendiri. Kenapa saya membiasakan teman-teman untuk membuat jurnal, untuk mencatat itu untuk diri kita sendiri. Jadi ketika saya kemarin juga minum obat, saya juga lupa kemarin obat apa. Ketika saya buka buku, oh iya, pantas obat ini kurang bagus reaksinya ke saya karena sebelum ternyata harusnya obat yang ini. Jadi karena manusia itu sifatnya lupa ya. Jadi ada baiknya teman-teman membuat jurnal, membuat tulisan itu akan sangat membantu teman-teman dan orang-orang di sekitar Anda tentunya. Kemudian, nah ini dari Kak Murni, penyintas autoimun kan nggak boleh minum ini ya, minum karena kan ada klaim bahwa Ningsia itu menguatkan imunitas. Jadi saya paham banget, seorang autoimun itu mesti takut, ada perasaan takut. Aduh, ini kan anu ya, bikin imunitas menaik. Padahal yang namanya orang autoimun, kita itu dikasih obat imunosupresan. Nah, jadi gini teman-teman yang ingin saya sharingkan di sini, tubuh kita itu bekerjanya pintar. Ya, jadi kita tidak bisa menangkap atau menelaah mentah-mentah bahwa ini bagus untuk imun. Berarti buat kita yang tadinya imunnya ditekan habis-habisan dengan imunosupresan, dikasih ini jadi ngadi-adi lagi. Oh, tidak begitu ya. Tapi tubuh kita itu akan menyeleksi dengan bagus. Selama memang produk tersebut bagus, badan itu akan memilah, oh ini kamu ininya yang inflamasi, kamu mengalami radang, selmu yang rusak, maka dia akan bekerja untuk memperbaiki di bagian yang rusak. Jadi saya tadinya juga ada ketakutan seperti itu, tapi setelah saya membaca jurnal, saya dan suami saya membaca. Jadi ketika saya ingin mengkonsumsi goji berry, suami saya pun juga meneliti apa itu goji berry, apa itu kandungannya. Dan kemudian juga jurnal-jurnal yang diberikan oleh Mamika dan jurnal yang diberikan oleh Jumai, itu saya pelajari. Nah, kadang memang orang autoimun itu mohon maaf, kadang memang ada mental block sedikit ya, karena dia sudah merasa
sakitku tuh beda, aku lain sama dia. Jadi lu bisa sembuh ini, aku belum tentu. Jadi sudah ada pikiran seperti itu. Kita tidak mau mengeksplor terlebih dahulu sebenarnya apa sih kandungannya dia. Kalau saya berani, saya berani. Buktinya saya kemarin kan sudah menjelajah kemana-mana karena saya memang ingin mencari kesembuhan. Dan jika memang masih ragu, coba aja dulu. eh, Kalau saya kemarin langsung beli 4 botol, saya nggak tahu, saya penuh dengan keyakinan seminggu itu sebotol ya habisnya ya. Itu kalau misalnya Mbak siapa yang namanya Mbak Murni, silahkan dicoba dan menurut saya yang sudah menggunakan sama ini itu tidak akan menimbulkan indikasi kemudian eh, imunitas kita semakin menjadi-jadi itu tidak. Karena apa itu tadi? Tubuh kita itu jangan disepelekan. Dia tuh pintar kok, dia pintar. Ketika ada barang bagus yang masuk, dia tahu ini tuh akan aku distribusikan kemana, dia tahu. Selama yang harus diperhatikan yaitu obat apa namanya selama sifatnya itu bukan kimiawi, it's okay. Karena saya percaya yang living itu enggak gitu loh. Dia memang saya pakai IO-nya, saya tahu bagaimana responnya. Jadi tubuh saya udah pernah ngalamin. Cuman kalau IO saja memang belum cocok untuk tubuh saya. Kemudian saya gabungkan dengan Nisia. Nisia itu bekerja dengan pintar dan jangan remehkan ciptaan Tuhan. Jadi tubuh kita tuh bekerja dengan pintar. Dah yakin aja dulu. Yakin punya faithful bahwa ya ini mesti bagus untuk saya. Tapi kalau ternyata tidak cocok, ya sudah dihentikan. Jika memang menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak apa-apa, tidak usah diteruskan. Tetapi tidak hanya semudah itu bahwa kita nggak boleh minum kayak misalnya apa ya merek Stimuno misalnya ya atau apa. Mohon maaf apa ya mungkin merek lain yang memang sifatnya penguat imun. Tapi kan itu kimia, kimia tuh pabrikan gitu dan kita nggak tahu tambahan apa saja di situ yang dia dengan mengklaim dia bisa memperkuat imun itu kan tidak saya minum, saya tidak berani kalau minum itu. Tapi kalau minum kunyit putih atau minum kunyit kemudian dibarengkan dengan lemon dibarengkan dengan jahe saya minum meskipun itu dengan embel-embel ini bisa memperkuat imunitas kamu. Saya nggak apa-apa minum karena apa? That's alami. Itu ciptaan Tuhan. Jadi mohon dibedakan antara apa yang sintetis dengan yang alami. Kalau saya memiliki keyakinan seperti itu. Dan seorang pejuang autoimun yang sudah remisi 8 tahun namanya Kak Kesia, saya juga follow Instagramnya, dia juga menyampaikan demikian. Kita nggak usah terlalu takut mentang-mentang itu buat eh, apa penguat imunitas berarti kita nggak boleh makan itu. Oh enggak, selama semua yang disediakan oleh alam, semua yang tidak ditambahi dengan tambahan-tambahan itu aman. Jadi silahkan. Kunyit saya bikin kunyit, saya blender bersama dengan lemon, jahe, sudah saya bekukan di kulkas. Kemudian nanti ketika saya membutuhkan, saya tinggal cairkan dengan menjerang air panas. Tambahin madu. Udah, itu diminum. Saya juga minum Insia, saya juga tetap minum itu dan alhamdulillah baik-baik saja. Jadi semuanya saling melengkapi kalau kalau menurut saya seperti itu. Kemudian ada lagi yang menyatakan dari Kak Ruri ya, goji berry. Goji berry katanya kurang bagus. Nah, itu kurang bagusnya seperti apa? Apakah dia sudah ada paparan? Kalau saya itu cenderungnya tidak mempercayai sesuatu hal itu serta-merta. Kalau dia bilang nggak bagus, mana bukti nggak bagusnya seperti apa? Saya tak coba ikut baca juga. Karena saya ketika mau mengkonsumsi apapun, saya selalu membaca jurnalnya, saya selalu diskusikan bersama suami saya. Bahkan kita sebelum minum Ningsia itu saya memang sudah mencari dulu di YouTube di apa kejelekan goji berry sudah saya pikir kayak gitu jadi saya tuh terburuk sebuah kemungkinan itu sudah saya cari terlebih dahulu sebelum saya akhirnya memutuskan untuk membeli atau saya memutuskan untuk konsumsi. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa goji berry itu tidak bagus, ya mungkin silahkan dia dengan data apa. Karena saya juga punya data dari PubMed, jadi dia memang bukan dari yang living yang mengeluarkan gitu ya. Jadi memang yang mengeluarkan ada jurnal ilmiahnya dan itu ternyata bekerja dengan baik di badan saya. Jadi makanya saya ulang lagi ada disclaimer di depan tadi, bisa jadi di saya cocok, bisa jadi di tubuh teman-teman tidak cocok gitu ya. Terus ada lagi, masih ada waktu untuk saya menjawab, Bu Indri? Boleh, boleh. Satu dua pertanyaan lagi masih ada Oh, waktu. satu, dua. Baiklah Silakan. saya cari-cari dulu. Jadi Kak Ruri, Joji Berry sudah saya jawab ya. Kemudian Mbak Dera. Oh, panjang healing journey ini apa yang paling menyentuh menjadi kekuatan dalam konsistensi dalam segala hal? Oke, baik. Jelas yang paling healing journey yang paling menyentuh itu ada keluarga kalau saya. Support suami saya itu luar biasa. Dia itu sabar sama saya. Makanya kalau pernah dengar sebuah quotes ya, kamu akan mengetahui kesetiaan suamimu itu ketika istrimu sakit dan kamu akan mengetahui kesetiaan istrimu itu ketika kamu tidak punya apa-apa, ketika suami tidak punya apa-apa. Itu ada sebuah quotes yang saya nggak tahu itu dari mana tapi ya seperti itu saya pernah dengar. Jadi ketika saya sakit, suami saya ya saya tanya kan kemarin
Gimana ngerti saya sakit kayak gini? Ya nggak apa-apa. Aku sih mikirnya cuman jadi nggak bisa jalan-jalan lagi dong. Cuman gitu aja. Jadi dia tidak meributkan tentang dia harus meladeni saya gitu. Enggak. Karena dia memang tipikal orang yang sabar dalam meladeni. Kalau saya orang yang sabar dalam menunggu. Jadi dia orangnya nggak sabar. Kalau misal kemana pergi nunggu antri lama, dia akan ngomong-ngomong sendiri. Jadi ada perbedaan saya dan suami. Kalau dia cenderung nyuapin anak itu pas kecil ya. Jadi saya kan anaknya banyak. Kami komitmen anak 4, tapi saya nggak mau kalau ngurus sendiri. Suami ikut bikin, ikut ngurus juga dong kan gitu ya. Nah pada saat itu suami dia sabar, dia mau mandiin, dia mau nyuapin, dia komitmen punya anak banyak ya, dia mau bersabar dalam urusan meladeni seperti itu. Jadi kalau untuk hal ini perjalanan saya, suami yang memang benar-benar sebagai sistem support saya. Kemudian untuk menjaga rasa syukur. Nah, ini aja teman-teman, khususnya yang sehat gitu ya, yang tidak ada penyakit kronis, yang sama ini juga fine-fine saja itu yang namanya kesehatan ada sebuah prestis ya. Jadi untuk menjaga konsistensi dan rasa syukur, tanamkan aja pada diri sendiri. Ketika kita ada rasa malas, malas itu dari setan kan. Jadi kalau saya hari ini bangun kemudian saya jalan, saya misalnya nyiapin anak-anak bekal. Anak saya 4, mereka beda semua loh bekalnya, nggak ada yang sama. Jadi saya tiap hari itu masak dengan menu yang berbeda. Itu tanamkan aja. Hari ini saya bisa mengalahkan, saya mengalahkan rasa malas. Berarti satu satu kosong. Saya satu, setan kosong. Saya gitu. Jadi ketika itu yang selalu saya terapkan. Jadi yang namanya mengalahkan rasa malas itu kita udah menang terlebih dahulu. Kita udah jadi pemenang nih. Kenapa? Karena bisa menyingkirkan rasa malas. Itu yang memotivasi saya sampai saat ini. Essential oil yang selalu menyertai saya, jelas PPP, Progression Pito Plus. Itu karena itu akan membantu saya ketika saya menghadapi PMS. Jadi biar nyeri, kan badan saya kan udah kadang kalau pas flare minor gitu kan nyeri ya. Jadi jangan sampai ketambahan dari rasa tidak nyaman dari PMS. Kemudian oil-oil emosional, oil-oil yang wangi. Kemudian saya pakai belief juga karena saya percaya bahwa semua kesehatan itu atas izin yang kuasa ya. Tetap gimana pun juga saya menyeimbangkan dengan oil-oil yang ada. Ini PPP ini nggak pernah hilang. Jadi saya gandikan parfum juga. Sama oil peppermint. Peppermint itu yang membantu saya untuk bisa tidur secara nyaman. Kak, boleh tahu usianya? Saya 44 tahun, Kak. Saya sudah konsumsi 1 botol, tapi masih kurang nyaman, bahkan lebih berat untuk... Oh, Ini tentang maaf, ini berarti immunize. bukan ya? Oke deh. Oke, Mbak Ratri, gejala yang dirasakan lupus, dari kapan Mbak Ratri merasa aware untuk merasakan... Tadi ada sih sebenarnya mungkin Kak Sofi terlambat ya. Gejala awalnya dari 2019, dari gejala minor, tadi saya cerita tentang sendi yang tidak bisa ditekuk, kemudian berulang tiap hari seperti itu, membaik pada siang hari, kemudian juga awalnya merasa butuh untuk mencoba ningsia, saya membaca. Ya, saya tidak ingin menjadi orang autoimun dengan mental block bahwa Mhm, mhm. saya ini susah sembuh, saya itu sakitnya beda. Tidak, saya membaca, saya baca jurnal. Jadi semua yang saya lakukan itu dengan pemahaman dan tentunya dengan suami saya juga untungnya open minded karena memang ada beberapa teman saya mau ngirimin gratis Ningxia aja ya, dia lupus nefritis, nggak mau. Alasannya saya nggak berani Mbak kalau nggak dapat obat, kalau nggak dapat izin dari suami. Ya memang suami solehah kali ya gitu. Tapi kalau saya, kamu ini adalah badanmu, kamu yang merasakan gitu loh. Suamimu mah memang mungkin memang sebagai support system, tapi open minded lah. Kadang saya merasa kasihan sama teman-teman itu karena ketika mereka curhat di grup pun mereka tidak mencari solusi, tapi cenderung mencari teman yang senasib sepenanggungan. Hai, siapa yang di sini merasa kakinya kebas, misalnya gitu. Kalau kayak gitu kenapa nggak tanya ke dokter ya? Tapi kenapa dia lebih mencari ke teman-teman yang merasa gejalanya sama? Nah, itu memang beberapa sifat negatif kami dari saya bilang mental block atau apa gitu ya, memang ada yang seperti itu, tapi saya tidak ingin menjadi bagian yang seperti itu. Ningsia memakai pengawet. Mungkin Bu Indri yang nanti bisa menjawab ya. Yes, yes. Boleh Ya, disertakan pengawet dulu. seperti Sebelum ya, disertakan oke. dulu, kayaknya masih ada satu lagi. Jika penderita lupus Oke. usia remaja, sebaiknya takaran minum ningsianya apakah 1 hari 1 kali cukup memadai atau gimana? Any comments berdasarkan pengalaman pribadi? Oh, usia remaja. Oh iya, Hmm. memang ada. Grup lupus itu terbagi menjadi dua. Jadi ya, memang ada yang usia anak-anak. Kalau untuk penderita lupus usia remaja, takaran umumnya dicoba. Semuanya itu, kalau saya memiliki keyakinan, semua yang alami, saya pakai essential oil itu nggak pernah takut ya. Jadi Mhm. saya oles-oles, saya nggak pernah takut. Dari dulu saya udah terkena rheumatoid arthritis pun saya nggak pernah takut. Karena saya sudah mengenal, selama kita produk itu ya, kita knowing product well, kita mengetahui itu dari mana esensinya, kemudian bagaimana prosesnya itu,
kalau saya udah lebih yakin gitu, lebih yakin dalam menggunakannya. Tapi bisa dicoba ya Kak Sisil ya, satu kali dalam sehari boleh diencerkan, atau bisa juga satu saset dibagi menjadi dua. Karena kan berat badan juga berbeda, bisa jadi juga kebutuhannya juga berbeda dengan saya yang berat badannya 70 kilo gitu ya Kak Sisil ya. Jadi monggo nanti bisa dieksplorasi, dan bagi saya eh, insya Allah aman ya, karena ya itu tadi, kalau kita sudah tahu produknya dengan baik, kita juga akan merasa lebih mantap gitu. Berat badannya turun drastis. Ya memang ada beberapa lupus itu ada yang kecenderungan turun badan drastis, ada yang naik, ada yang berlebih. Jadi memang ya memang beda-beda. Jadi memang satu kasus dengan kasus yang lain tidak bisa disamakan. Tapi kalau bagi saya tidak ada salahnya mencoba. Gitu. Oke, terima kasih Kakak Ratri. Sharingnya luar biasa, menjawab pertanyaannya pun luar biasa, cergas, lugas, dan berdasarkan pengalaman pribadi teman-teman in testimoni. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi yang beliau alami, dan karena tubuh manusia itu unik, tentunya ada penyesuaian-penyesuaian yang memang harus kita coba. Kita coba sendiri. Tadi kalau ada yang tanya usia remaja dosisnya berapa, mulai dari yang standar aja, satu saset per hari, amati ya, amati responnya. Dan memang penderita lupus orang dengan penderita lupus ini unik gitu ya, responnya sangat individual dan bisa bisa tadi yang seperti Kak Ratri nyatakan, bisa jadi setiap orang responnya akan seunik itu, beda-beda. Oke, nah terkait dengan pengawet, sekali lagi kalau kita ngomong bahan baku, maka termasuk pengawet yang digunakan dalam Ningsaret itu pun berasal dari pengawet natural. Jadi kayak pisang, pisang setelah dipetik itu kan butuh waktu untuk membusuk ya 3 sampai 5 hari, seminggu mungkin paling lama lah kalau yang nggak dikarbit. Nah, itu karena ada pengawet alami yang terkandung di situ, atau apel ya kan? Apel itu setelah dipetik kan butuh ditransportasikan, butuh di delivery sampai akhirnya kita beli nih ya kan ke mamang yang jual atau ke supermarket. Nah, itu dia ada batas waktu sampai kemudian dia busuk. Itu juga ada kandungan pengawet alami di dalamnya. Nah, terkait dengan Ningsaret, justru Badan POM ataupun badan sejenis di negara lain mensyaratkan memang harus ada pengawet karena dia dari bahan natural. Tapi kalau kakak amati, Kak Ozi amati itu hanya bisa 2 tahun ya, expired date-nya hanya bisa 2 tahun karena dia tinggi antioksidan. Sebenarnya dia mampu melindungi ingredientsnya sendiri, gitu kan. Tapi karena Badan POM ingin melindungi rakyat Indonesia yang tercinta ini, tentunya harus dipastikan dia benar-benar terlindungi, ya kan, awet, disimpan sebelum dibuka dalam rentang waktu tertentu sesuai hasil penelitian daya awetnya. Dan kalau boleh saya info, jumlahnya pun sangat jauh dari batas aman yang ditentukan oleh Badan POM. Semoga menjawab ya. Untung saya masih ingat nih, udah lama saya nggak bahas produk soalnya. Nah, terkait sama pertanyaan untuk Kakak Kristi. Umurnya berapa Kak Kristi kalau boleh share? Sepertinya masih muda banget ya? Hah, oke, umurku 34 tahun ya, Kak. Umur aku Oke. 34 tahun. Aku Mm-mm. minum Illuminize-nya 1 kali sehari sebelum tidur. Jadi, Habis makan malam berarti? ya, habis makan malam Hmm. 1 kali sebelum tidur. Jadi, kalau mau lebih, apa namanya, lebih bagus lagi, bisa dikombinasikan sama Ningsia Red. Terus pakai frankincense di kop di matanya. Seperti Oke, itu. oke, berarti tambahin frankincense juga ya. Nah, Betul. tadi berhubung Kakak Kristi ini usianya 34 tahun, untuk orang-orang yang mungkin ada variasi usia, intinya sih Illuminize dengan kandungan zeaxanthin dan luteinnya itu cara bekerjanya adalah melindungi kita dari blue wave ya, gelombang biru yang biasa dipancarkan oleh handphone maupun laptop. Nah, jadi ada variasi tentunya variasi koreksi. Tadi kalau mata minus, mata plus, kemudian mata plus itu kan terkait sama usia. Sedangkan mata minus biasanya karena kelainan anatomi mata sendiri, mata yang dipaksa bekerja atau ketika membaca sambil tidur, kurangnya pencahayaan yang cukup ketika menggunakan mata, membaca, bikin PR dan sebagainya dari usia muda. Dan prosesnya semua itu nggak terjadi dalam waktu pendek ya, butuh waktu panjang untuk kemudian terjadi masalah-masalah mata, baik itu mata minus maupun mata plus. Makanya semakin tinggi usianya, biasanya butuh waktu dan variasi penggunaan produk yang juga mungkin perlu ditambahkan. Kak Kris, halo Kak Kris. Semoga Kak Kris masih di sini ya. Kemudian, Ya, siap. uh, uh, lalu tadi yang terkait sama Illumines, nah cara konsumsinya 12 tahun, 1 kapsul.
Idealnya sesudah makan karena paling bagus dia penyerapannya ketika bercampur dengan makanan Kak Joyce, ya kan? Jadi kalau Ya. ada sesuatu yang harus kita minum perut kosong, itu biasanya terkait dengan dia ini hancurnya di mana, mau diserapnya di mana. Jadi ada tujuan farmakokinetik nasib suatu bahan di dalam tubuh namanya. Aduh kayak kuliah ya. Suatu bahan di dalam tubuh nasibnya gimana? Kita berharap dia diserapnya di lambung kah, kah, di usus besar kah? Maka dia butuh waktu tuh untuk bisa kemudian sampai di organ target yang seharusnya terjadi proses penyerapan itu. Oke. Jadi kita harus ikutin tuh cara minumnya kalau sesudah makan, ikutin sesudah makan. Kan kita mau hasil terbaik dan kita mau nggak sia-sia kita minumnya. Ya. Oke. Nah, ini aku langsung aja Kak Stefani. Ning botol yang belum dibuka itu kadang ada yang mengendap. Apakah itu normal-normal banget? Karena Ning Red itu bukan jus yang disaring-saring, tapi itu adalah buah goji berry-nya dihancurkan. Jadi kadang ada bijinya masih ada di situ. Kalau kayak kita bikin makanan empasi itu pure ya. Jadi nggak disaring-saring, nggak dipisah-pisahin bahan-bahannya. Buah utuhnya tuh yang kita masukin, kita cemplungin ke dalam eh, pengemasan botol Ningsianya. Jadi 14%-nya itu pure goji berry pulp ya, goji berry pure yang ada di dalamnya Kak. Jadi kalau ada endapan itu justru menunjukkan ini beneran pure yang dimasukin ke dalam botol Ningxia itu. Oke, sakit Frankenstein bisa kop di mata? Bisa ya, bisa. Apalagi yang terkait sama ini di spektra apakah bisa di mata? Bisa juga. Kayaknya udah terjawab semua ya terkait dengan Illuminize. Kalau ada keluhan sakit mata anak, baiknya sakit apa? Oke, sakit mata anak harus konsul ke dokter. Siapapun yang sakit, dalam tanda kutip seperti Karatri, ya kan, itu konsul ke dokter. Sampai keputusan menggunakan kacamata, kita konsul ke dokter. Jangan main dokter-dokteran. Oke, jadi bengkak keluar kotoran itu menunjukkan adanya radang. Itu perlu diteliti oleh yang punya ilmu terkait dengan radang-radangan. Oke, boleh info expired date-nya, Kakak Linda, ini boleh lihat di price list ya. Boleh lihat di price list, itu ada di VO, di bagian info member. Oke, nanti bisa di-download setiap produk ada di sana. Saya nggak hafal, Kak, mohon maaf ini expired date-nya karena sangat dinamis ya setiap bulan itu. Baiklah, kayaknya udah terjawab semua. Yang pasti, thank you so much. Terima kasih ya, matur suwun sangat nih untuk teman-teman dari Jogja yang udah Kakak Kristi dan Kakak Ratri yang berkenan sharing sama kita semua dan ada 8.400 orang yang survive sampai akhir bersama kita semua. Ini luar biasa ya. Jangan lupa Kakak Ratri tadi eh, berkenan untuk membagikan dua Saya buku, ketik dua dulu nomor hadiah. saya, Bu, untuk Oke. nanti nge-DM saya. Nah, Ya, untuk udah langsung alamat. Karena diumumkan saya ya? sudah memilih, Ah, ya, oke. sekalian aja. Nanti Oke. untuk yang pemenangnya boleh DM saya untuk memberikan alamat dan teman-teman boleh save nomor saya juga jika memang ada saudara atau mungkin teman-teman sendiri juga merasa ada keluhan yang sama dan ingin mengajak sharing, boleh silahkan japri saya di nomor tersebut ya, karena saya suka berbagi, jadi siapa tahu memang ilmu yang saya miliki bermanfaat untuk teman-teman. Oke, tadi ada penanya, bagus-bagus pertanyaannya dan terima kasih banget Keren-keren untuk banget. atensi dari teman-teman semua ya. Hmm. Yang pertama saya concern kepada seorang penyintas autoimun juga. Dia sudah 7 tahun menjadi seorang penyintas lupus. Namanya kalau nggak salah Mbak Murnisari. Apakah masih ada di sini? Selamat yang pertama Mbak Murnisari. Mbak Murnisari dia juga brand partner baru yang living ya. Jadi dia ingin mempelajari tentang bagaimana korelasi antara minum Ningxia dengan lupus. Saya boleh nanti kalau mau bertanya-tanya kepada saya. Jadi ini nanti akan saya kirimkan ke alamat Mbak Murnisari. Semoga sehat selalu ya Mbak Murni ya. Kita sama-sama pejuang autoimun, pejuang lupus. Dan satu lagi, saya bingung antara dua orang ada yang bagus ini antara Kak Dera apa Kak Sofi ya. Aduh, sweet, sweet, sweet. Oke, saya jatuh kepada Kak Dera, dia yang menanyakan bagaimana perjalanan suka duka. Ya, saya kalau ingat ini saya kayak mau nangis karena memang bagaimana suka duka yang saya alami, kemudian support dari keluarga bagi saya adalah support system yang terbaik. Karena setiap orang ya penderita lupus kenapa tidak bisa dibandingkan antara satu dengan yang lain? Kenapa gejalanya berbeda? Kenapa penyembuhannya berbeda? Karena support system itu berbeda-beda. Kemudian juga bagaimana keterbukaan pola pikir mereka itu berbeda. Kemudian juga banyak hal lah. Jadi starting pointnya juga berbeda. Siapa tahu dia ketika datang ke dokter
stadium atau apa ya, stage lupusnya itu berbeda dengan saya. Saya bisa katakan saya termasuk kedeteksi dini ya, meskipun ketahuannya juga sekitar 4 tahun kemudian di 2023, tapi setidaknya saya sudah tahu saya ada autoimun. Nah, tapi kalau teman-teman kadang ya itu tadi, semoga sharing saya ini bisa membantu teman-teman untuk bisa aware itu tadi ya, karena perempuan memang mostly 90% sebagai penderita lupus. Oke, jadi Kak Selamat untuk Kak Dira dan juga Kak Murnisari. Semoga Kak Murnisari juga konsisten ya untuk jadi brand partner YL. Selamat datang. Saya nggak tahu BP-nya siapa. Pokoknya welcome to Young Living Family dan juga Kak Dira. Nanti silakan japri saya untuk mengirimkan alamat, akan saya kirimkan free dari saya. Itu Bu Indri dan teman-teman semua. Yes, terima kasih banyak. Saya nggak jadi nanya deh, saya ngalah. Teman-teman kemarin waktu Kak Ratri bilang mau bagi-bagi hadiah, saya boleh nanya nggak biar saya juga kebagian hadiahnya? Baiklah, terima kasih banyak ya teman-teman yang juga hadir. Ini tadi saya bisa lihat dari berbagai lintas komunitas. It's really a good vibes today. So, terima kasih banyak. Semoga kita sehat selalu dan yang pasti ketika kita mengalami sesuatu, jangan menyerah, jangan pernah berhenti mencari tahu dan bertanyalah kepada orang-orang yang bisa kita percaya supaya sedikit demi sedikit kita mengurangi blocking mindset kita karena kadang musuh terbesar kita bukan orang lain, bukan orang di luar sana tapi diri kita sendiri. Betul? Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di sesi-sesi testimoni selanjutnya. Iya, terima Selamat kasih siang. semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam.